Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponautos Fortuner GR Sport. Tapi ini bukan sembarang Fortuner GR Sport, karena ini merupakan Fortuner GR Sport bermesin 2800 cc. Gak nyangka akhirnya masuk juga ke Indonesia, men. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Penasaran gak pastinya ya kan? Pakai mesin baru ya kan. Tapi sebelum itu jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponautos, sertakan juga dengan tombol loncengnya, dan like video ini jika kalian suka. Share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Selamat menonton. Ini adalah Fortuner 2.8 GR Sport. Nah, inilah dia tampilan eksterior dari Toyota Fortuner 2800 cc GR Sport. Tidak ada yang berubah sama sekali dari sisi eksterior. Kita mulai dulu deh ya. Dari grillnya ini dia masih sama seperti sebelumnya, karena ini yang varian GR Sport. Jadi sudah tidak ada lagi list merah di atas sini seperti yang ada pada Fortuner TRD Sportivo. Khasnya Fortuner, logo Toyotanya dong, gede banget. Lampu pun juga masih sama. Untuk lampu besar dan lampu jauh dia LED projector model by beam. Ada LED DRL model garis yang menyala hanya kalau lampu besarnya mati. Di bagian bawahnya ada fog lamp yang sudah LED, dan ada lampu sein LED yang nyalanya bergantian sama lampu senjanya yang sudah LED. Untuk velg ini mohon maaf, ini lagi diplastikin ya, tapi ini velgnya masih sama persis seperti sebelumnya, nggak ada bedanya. Dia sudah dual tone, tapi karena ini tipe GR Sport, jadi dia tutup doff-nya ini Toyota, bukan TRD seperti di TRD Sportivo. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Dunlop Grand Track PT dengan ukuran 18 inci. Untuk profil bannya di sini 26560 R18. Nah, sama seperti sebelumnya untuk yang GR Sport, dia bukan TRD lagi, stiker di samping sini, melainkan GR. Dan posisinya ini agak ke bawah ya. Kalau di TRD Sportivo kan dia agak di tengah sini nih ya. Door handle keempat-empatnya chrome. Di sini dia kedapatan talang air dengan tulisan GR, bukan TRD Sportivo. Dan di atas itu dia ada roof rail. Namun maaf, karena ini parkirnya dekat sama comberan ya, ada comberan di belakang, jadi saya jelasinnya secara voiceover aja ya, apa bedanya. Nah, inilah dia tampilan belakang dari Toyota Fortuner 2800 cc GR Sport. Nah, mungkin kalian sudah bisa lihat sendiri ya, untuk perbedaannya dia hanya ada pada emblemnya saja. Kalau dulu ya di Fortuner GR Sport yang 2400 cc itu dia nggak ada emblem mesinnya. Kalau di sini dia ada ya sekarang ya, 2.8. Mantap, makin garang lagi ya. Kesannya tuh kayak ada Thailand look gitu loh ya kan. Ya sisanya sih sama aja. Untuk stop lampnya dia sudah LED, dan ada lampu sein di tengah-tengahnya yang memanjang itu ya. Tapi untuk lampu remnya dia masih bohlam. Nah, di bawah sini dia ada reflektor dengan rear underguardnya juga, dan ada tulisan GR di sini. Mohon maaf kalau misalnya ngeblur ya, karena memang gambar gitu. Dia ada GR, dan di bawahnya itu ada tulisan Toyota. Di atasnya dia ada window line yang berwarna chrome yang memanjang dari belakang sampai ke depan sana, dan ada rear wiper, rear defogger, rear upper spoiler dengan rear HMS stop lamp, dan antenanya sudah shark fin. Nah, ini yang baru. Akhirnya Toyota menawarkan pilihan trim level dari Fortuner yang sudah sepaket dengan aksesoris resminya. Ini seperti di expander gitu loh ya. Bisa kita lihat untuk aksesoris resminya di sini ada engine hoodless chrome. Jadi kayak Range Rover dan Pajero Sport ya. Terus ada outer mirror ornament, ada side body molding, ada rear license ornament, rear bumper ornament, cargo net untuk bagasinya, cover ban serep, karpet dengan tulisan Fortuner yang sporty, dan ada air purifier. Lumayan loh, udara di dalam kabin kalau ada air purifier auto bersih sih, apalagi zaman-zaman gini ya kan. Oke, pertama-tama sebelum kita lihat ke interior, kita bahas dulu deh ya untuk varian, harga, dan pilihan warna. Ini adalah varian dan harga dari Toyota New Fortuner Improvement 2022. Bisa kita lihat di sini. Untuk yang varian bermesin bensin 2700 cc dia ada GR Sport Automatic. Yang diesel dia ada 3 pilihan ya. Ada yang 2400 cc berpenggerak 4x2 atau RWD. Ada yang diesel bermesin baru yaitu 2800 cc, mantap, berpenggerak 4x2 dan 4x4. Untuk yang 4x2 diesel lama dia ada yang G manual, G automatic, VRZ automatic, dan GR Sport automatic. Untuk yang mesin baru 4x2 dia ada yang VRZ automatic dan GR Sport automatic. Iya, jadi sekarang untuk yang
Fortuner dengan mesin 2800 cc itu bukan cuma di tipe GR Sport saja, melainkan di tipe VRZ itu dia sudah menggunakan mesin baru. Tapi anehnya di sini dia masih ada varian VRZ dan GR Sport pada diesel bermesin 2400 cc berpenggerak 4x2-nya. Dan sayangnya khusus untuk yang tipe G, dia tidak mendapatkan mesin baru 2800 cc. Nah, terus lanjut untuk yang 2800 cc 4x4, dia hanya ada dalam varian GR Sport Automatic. Loh, VRZ Tetra Drive-nya kemana? Sama G Automatic yang 4x4 sudah di-discontinue di Improvement 2022 ini. Jadi sisa satu trim saja ya untuk yang 4x4. Nah, begitu juga untuk yang tipe SRZ nya sekarang sudah di-replace oleh GR Sport bensin automatic. Ya, jadi ada 3 trim level yang sudah di-discontinue di Fortuner Improvement ini. Oke. Sekarang kita langsung lihat ke pilihan warnanya. Pilihan warnanya dia ada super white, ada silver metallic, ada dark gray mica metallic, ada attitude black, dan ada phantom brown metallic. Nah, kebetulan varian yang lagi saya dudukin ini adalah varian GR Sport 2800 cc 4x2 automatic berwarna super white. Nih, yang ini ya. Mantap. Oke, untuk interior kita mulai dulu dari baris ketiganya. Kita lihat apa aja perbedaannya di baris ketiga nih. Kalau dari posisi duduk, ini posisi normal ya, bukan yang terlalu maju atau terlalu mundur. Lega, AC Fortuner dari dulu tuh lega. Nah, ini kita majuin habis ya. Wah, ini mah udah pasti sih ya, berlimpah. Legroom, coba kalau kita mundurin habis. Nah, terus kita recline sampai penuh sini ya. Nah, wow, masih lega loh. Untuk headroom memang dia ya masih ada sisa, cuma dia nggak lega-lega amat. Sisanya juga sedikit, tapi ya masih nggak apa-apa lah. Yang penting dia ada headroom ya. Tapi kekurangannya itu kalau misalnya kita lewatin polisi tidur. Oke, sekarang kita masuk ke baris kedua dari si Toyota Fortuner GR Sport 2.8 ini. Kalau secara posisi duduk sih sama ya seperti sebelumnya, nggak ada yang berubah. Ya bisa di recline joknya. Kursinya juga bisa one touch stumble ya kalau misalnya kita mau pindah ke belakang. Dan yang tidak dimiliki rivalnya, kursi sliding ya. Dan lihat dong ini kursi udah paling mundur, udah di set paling mundur. Dan lihat masih lega banget loh ini loh. Nggak tahu deh kalau kalian gimana, kan saya tingginya 168 sampai 169 lah ya. Ya nggak sampai 170 juga, tapi tinggi kita kan berbeda-beda. Nggak tahu kalau kalian gimana, mungkin aja ada yang hampir mepet ya, nggak tahu deh. Kaki saya juga masih bisa masuk ke bawah kursi situ ya. Headroom ya lumayan lega. Jadi udah mantap lah kalau misalnya kita duduk di Toyota Fortuner ini. Ya memang dia masih punya tunnel ya, tapi walaupun demikian kalau misalnya kita duduk di bagian tengah sini, ini kaki kita masih bisa duduk di sini dengan nyaman ya, walaupun sebenarnya agak jongkok juga sih di tengah sini ya, karena ada tunnel gini. Jadi ya lumayan jongkok sih, tapi nggak apa-apa lah, ini udah nyaman, nggak sampai begini kan sepatu saya. Oke, sekarang kita akan pindah ke bagian depan dari Toyota Fortuner ini. Bisa kita lihat untuk bagian dashboardnya ini masih sama persis seperti Fortuner GR Sport yang bermesin 2400 cc alias yang model 2021. Posisi mengemudinya ini sangat amat ergonomis ya, sama seperti sebelumnya juga. Dia setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Ini tilt dan teleskopik. Jadi untuk posisi mengemudi ini makin ergonomis lagi. Bukan cuma itu doang, melainkan posisi ke depan itu commanding ya, karena ini khasnya SUV leather frame, dia tinggi ya. Jadi ada rasa confidence di sini ya, jelas karena ini SUV leather frame, big SUV gitu loh ya kan. Untuk door trim ya, karena ini tipe GR Sport yang nurun dari Tiada Sportivo juga, dia full black ya, nuansa full black. Nah, karena ini basisnya dari Fortuner GR Sport yang sudah improvement yang model 2021, jadi dia ada beberapa penambahan aksesoris di sini. Pertama-tama kalau misalnya kita mau nyalain mobil ini atau misalnya ya minimal kontak on lah. Tuh, keren kan? Ada emblem GR di bagian bawah setirnya, dan ini emblem timbul bukan stiker. Di headrestnya dia ada penambahan emboss GR gini ya. Nah, terus satu lagi yaitu di start stop engine buttonnya, dia sudah ada emblem GR.
fitur safety di bagian depan, dia ada corner sensor dan kamera 360 bagian depan. Fitur safety-nya di sini untuk rem depan dia sudah cakram, dan begitu juga untuk rem di belakangnya. Dia sudah cakram. Ya, ini semenjak Fortuner pre-facelift mengalami improvement, all type sudah cakram ya remnya, sudah tidak tromol lagi. Dan untuk akses marquee bukan cuma di sisi driver aja, melainkan di sisi penumpang depan dia sudah mendapatkan akses marquee. Jadi cukup kita kantongin aja kuncinya. Kalau kita mengunci, kita tekan aja, maka spion akan otomatis melipat. Dan kalau kita mau ngebuka pintunya, tekan aja tadi. Dan untuk kuncinya sendiri dia modelnya seperti ini, sama seperti sebelumnya. Dia ada logo Toyota di sini, ada buat untuk membuka pintu mobil, ada untuk mengunci, dan ada untuk membuka power backdoor ya. Bukan cuma power backdoor aja, melainkan ia juga memiliki sistem kick sensor. Nah, tapi seperti yang saya bilang tadi, karena parkirnya mepet sama comberan, jadi kita nggak bisa ngetes kick sensornya ya. Mohon maaf nih. Untuk fitur safety di belakang, dia ada kamera mundur dan sensor parkir yang bisa kita mati atau nyalakan lewat tombol di dalam. Untuk power window-nya sama seperti Innova juga, dia sudah all auto. Dia ada window lock, power door lock, electric mirror dengan electric retract. Untuk pengaturan joknya dia sudah full elektrik ya, bukan cuma di sisi driver melainkan di penumpang depan juga dia sudah support electric seat. Untuk fitur safety ya, dia masih 3 airbags biasa, belum 7 airbags seperti di GR Sport 4x4. Di atas ini dia ada sun visor yang sudah ada lampunya. Tapi ini kebetulan lampunya lagi mati ya, nggak tahu kenapa. Begitu juga di penumpang depannya. Untuk spion dia modelnya auto dimming ya, jadi ini yang baru ya. Ini yang baru di Fortuner Facelift 2020. Untuk lampu baca dia sudah full LED ya. Bisa diatur juga untuk kiri kanan maupun untuk pintunya. Dan sampai saat ini sayangnya untuk Fortuner dia belum ada sunroof seperti di Mitsubishi Pajero Sport. Ya jelas sih, karena kan Legender aja belum ada sunroof ya. Ini bukan sembarangan glove box ya, karena dia kulkas ya, mantap. Sama seperti sebelumnya, dia ada kayak semacam AC di dalam situ ya. Jadi bisa kita matiin atau nyalain ya. Jadi kalau misalnya kita naruh makanan ya atau minuman, otomatis makanan atau minuman kalian atau mungkin benda lain akan dingin di dalam sini, karena ini seperti kulkas. Sekarang kita akan lihat di sisi tengah sini apakah ada yang berubah di fitur-fiturnya. Kita lihat dari yang pertama, sini dia masih ada jam digital. Dan untuk head unit ini sama seperti sebelumnya, yang canggih ya, dia sudah bisa mengingatkan kita tanggal ganjil atau genap. Ada M Toyota di sini. Dan untuk head unitnya sendiri, dia sudah support Apple CarPlay, Android Auto, dan My Request. Oh ya, sama satu lagi mantapnya, dia sudah bisa baca berapa saldo e-money kita. Dan head unit di sini bisa kita atur di audio steering switch yang ada pada setirnya. Pengaturan AC sama seperti sebelumnya, dia sudah dual zone ya. Ini suatu improvement terbaru untuk Fortuner ya. Nah, sama seperti sebelumnya, karena ini Fortuner yang facelift, jadi dia sudah ada fitur wireless charger, luar biasa, mantap ya. Jadi kalau kalian misalnya mau ngecas itu nggak perlu nyolok-nyolok kabel lagi, cukup taruh HP kalian di dalam situ. Dan ini bisa di on off ya melalui tombol yang ada di sebelah sini. Ini lagi nyala, kita matiin. Nah, mantap ya. Dan tidak seperti Camry, ini tidak bisa dijadikan sebagai tempat penyimpanan tertutup. Di sini dia ada power outlet 12 volt untuk baris kedua. Di atas sini dia sudah ada RSA atau rear seat monitor. Lebih tepatnya sih roof monitor ya, karena dia posisinya di atap sini. Dia ada AC. Nah, ini hasil Fortuner dan Innova ya, dari zaman ke zaman dia ada AC di setiap baris. Dan untuk ngatur double blower ya, dia dari sini ya. Dia juga bisa auto. Ini untuk matiin AC-nya. Di atas dia ada lampu baca yang sudah LED, mantap. Lampu baca di baris ketiganya yang masih bohlam nih. Nah, terus ada satu fitur baru yang tidak kelihatan, tapi fitur ini sudah menurun sampai ke Veloz. Wow, apa itu? Yaitu Live Connectivity in Touch. Ya, jadi di sini kita bisa ngecek kondisi mobil kita, kapan kita mesti servis mobil kita. Bahkan kita kalau misalnya lupa ya, di mana mobil kita itu diparkir, kita bisa mencarinya. Mantap. Nah, mesinnya yang luar biasa. Nah, inilah dia mesinnya. Kalau dilihat-lihat sekilas, mesin yang ada di sini tuh mirip sekali, bahkan hampir 100% mirip dengan mesin 2GD yang lama. Lihat aja tuh, covernya sama, penempatannya sama, dan lain-lain. Tapi sebenarnya ini merupakan mesin yang berbeda dengan 2GD. Iya, ini adalah mesin legender yang kita semua tunggu-tunggu. Mantap, memakai mesin berkode 1GD FTV Dewace Common Rail Direct Injection VNT 2800 cc bertenaga 202,5 horsepower atau 204 PS
dan dengan torsi yang sangat amat besar, bahkan terbesar di kelasnya, yaitu 500 Newton meter. Gede banget sih ini sih untuk mobil SUV leather frame di Indonesia. Disalurkan ke dua roda belakang atau 4 roda melalui transmisi automatic 6 speed ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat tadi di bagian harga, Toyota masih mempertahankan varian dari Fortuner dengan dua pilihan mesin lama, yaitu 2 giri FTV diesel 2400cc dan 2700cc bensin. Nah, selain mesin yang baru, bahkan mode berkendaranya ternyata juga baru. Kalau dulunya itu adanya normal, eco, dan power atau PWR, tapi untuk power mode sekarang sudah di-replace oleh sport mode. Dan slot tombolnya dari yang tadinya 2 menjadi 3 di sini ya. Sebenarnya tidak ada yang perbedaan sih antara power dengan sport gitu ya, sama-sama membuat mesin menjadi lebih agresif juga intinya ya kan. Hanya saja namanya berbeda. Oh ya, kalau kalian perhatiin lebih lanjut lagi, MID-nya sebenarnya itu sama ya dengan yang lama, namun karena ada mode berkendara baru, display driving mode pada MID-nya juga berbeda. Sekarang, kalau kita masuk ke mode sport, maka display dari driving mode pada MID-nya itu akan berubah menjadi warna merah. Mantap, racing banget sih ini sih. Nah, yang membuat kami penasaran adalah sekencang apa sih? Kan dia kan tenaganya terbesar di kelasnya katanya. Kita akan lihat 0 ke 100 km per jam dari Fortuner 2.8. Let's go. So 3, 2, 1. So यहाँ पे देखिए ये जो so 3, 2, 1 go. So यहाँ पे देखिए. Oke, itulah dia review lengkap kita mengenai Toyota Fortuner 2800cc GR Sport 4x2 Matic. Mantap, akhirnya ini yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang termasuk saya sendiri ya kan. Ya memang dia nggak pakai muka Fortuner Legender ya kan, yang walaupun kita nanti-nantikan tapi ternyata tidak jadi ya, tidak menjadi kenyataan ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang kita tunggu tuh mesinnya ya. Gimana menurut kalian soal Fortuner 2800cc ini? Silahkan ketik di kolom komentar di bawah pendapat kalian gimana. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Penotos, sertakan juga dengan tombol lonceng ya. Like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih telah menonton. Salam otomotif. Bye.